Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap kaum muslimin rahimahullah, alhamdulillah diberi kelonggaran oleh Allah Ta'ala dan diberi kebahagiaan oleh Allah Ta'ala hingga kita bisa berkumpul dalam rangka kita belajar bersama soal sunnah yang berniatan kita untuk mengetahui ilmunya dan juga untuk mengamalkannya. Untuk sekian kalinya, marilah kita nata niat kita masing-masing. Apa yang kita perbuat dalam hal kebaikan pun, kalau tidak diniatkan karena semata-mata mencari pahala ataupun ridho daripada Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala pun tidak ada apa-apanya ya. Juga sudah saya sampaikan di pertemuan kemarin, banyaknya di akhir-akhir ulama-ulama yang dipanggil oleh Allah Ta'ala. Saya sampaikan yang baru saja, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Allahumma yarham, ya, juga tidak luput beliau salah satu orang yang paham daripada din ini, menunjukkan bahwasanya ilmu-ilmu Allah ini seperlahan demi perlahan mulai diangkat oleh Allah Ta'ala, dengan salah satunya diwafatkannya para ulama atau orang-orang yang paham dengan din ini. Yang kedua, mungkin ulama masih banyak, tetapi orang-orang yang belajar soal din ini semakin sedikit. Sehingga apa? Ya, kebutuhan atau ketidakpengetahuan mereka ini untuk berbuat sesuatu kadang-kadang menjadikan orang ini terperosok dalam satu amalan yang dianggap dosa yang ringan, padahal di hadapan Allah Ta'ala dosa yang besar. Oleh sebab itu, kita ambil kesempatan yang baik ini juga sebaik-baiknya pula kita ambil untuk berbuat sesuatu yang sesuatu itu akan kita ambil manfaatnya di akhirat kelak. Kemudian soal hadis yang telah saya bacakan di bab yang ke-61 tentang dzikril mauti, tentang ingat kepada kematian, wa qisaril amali, dan memendekkan angan-angan ya, tidak tulul amal, tidak mau panjang angan-angan, tidak, tapi angan-angannya, kemauannya dibatasi, dan juga zikir kepada kematian. Sudah saya bacakan hadis yang keempat kemarin, berkenaan dengan hadis yang keempat ini, bahwasanya Rasulullah SAW membuat gambar kotak segi empat, kemudian diberilah garis tengah ini sampai melanggar dari garis kotak tadi. Beliau tafsirkan kotak ini adalah merupakan batas daripada akhir manusia atau ajal daripada manusia. Kemudian di garis yang melewati itu adalah angan-angannya manusia.
manusia. Jadi angan-angannya manusia itu melewati daripada ajalnya. Kemudian ada garis-garis kecil yang di bawah itu adalah merupakan rintangan-rintangan selama dia itu hidup, selama dia itu mulai menanggung beban sampai dia itu ajalnya. Jadi setiap dia itu terlepas dari rintangan satu, maka akan melewati rintangan yang berikutnya sampai dia menemui ajal. Artinya penghidupan di dunia ini tidak sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang bahwasanya hidup yang baik, yang mulus merupakan impian mereka. Bahkan mereka menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah pun juga tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mereka menerjemahkan atau memaknai hidup yang hasanah itu juga mereka dinisbatkan dengan adanya titipan-titipan yang ada di dunia ini, mungkin ya pangkat, jabatan ataupun harta gitu ya. Dikira orang banyak harta mereka menjadi hidup yang hasanah atau berpangkat tinggi, berkedudukan di negeri ini, mungkin menjadikan segala sesuatu dia berbuat seenaknya, sekemauannya, dia anggap itu sebagai hasanah. Tidak seperti itu. Jadi penghidupan hasanah itu adalah orang-orang yang berbuat, beramal, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, kemudian dia berbuat sesuatu itu untuk kebahagiaan di akhirat sana. Itu hidupnya hasanah, akan baik dia. Nah, hadis yang kelima saya bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah bil amali dengan amalan-amalan sab'an yang 7. Yang dimaksud yang 7 itu sebelum kedatangan yang 7 perkara. Hal tantadiruna, apakah kalian akan menunggu, illa kecuali tadi tidak, jadi tidak. Tidakkah kalian menunggu illa kecuali fakron, kefakiran, yang munsian, melupakan. Bersegera kalian beramal sebelum kedatangan yang 7 perkara ini. Hal tandiruna illa fakron munsian. Tidakkah kalian itu menunggu kecuali kemiskinan yang melupakan? Atau apakah kalian menunggu kecuali hanya kefakiran yang melupakan? Aurinan, atau kekayaan, kecukupan yang muterian, ya, melampaui batas di tonggo, ya. Orang yang keras, yang sombong, ya. Apakah kalian menunggu-nunggu kekayaan itu, yang kekayaan itu menjadikan kalian ini sombong? Au maradun mufsidan, atau sakit yang merusak, atau kalian ini tidaklah menunggu, ya, kecuali sakit itu merusak. Au harman, atau ketuaan yang mufannidan, yang melemahkan, tua lemah. Au mautan, atau kematian yang mujizan,
yang itu habisir ya, menghabisi segala sesuatu yang ada pada dirinya, kelegatan atau mungkin yang lain. Ketika mati maka ya cepat hilang seketika itu. Bahkan namanya saja orang mati dan hilang, berubah menjadi jenazah, gitu ya. Awit dajjal atau dajjal yang fasyarru ghaibin, fasyarru maka sejelek-jelek atau seburuk-buruk ghaiban yang ghaib, yang tidak nampak, yuntadharu yang ditunggu. Kalian akan menunggu seburuk-buruk yang namanya dajjal, ya. Dajjal itu belum tampak, yang masih ghaib. Awisa atau kiamat, fasa'atu maka kiamat itu adha, membingungkan hati, terombang-ambing atau perasaan yang tidak enak, kepedihan, kepedihan, wa amaru dan kepahitan, pahit. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis ini Tirmidzi, wa qala hadisun hasan. Dan beliau Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Jadi hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sunnah ya, untuk bersegera berbuat sesuatu sebelum kedatangan ada 7 perkara, ya, bersegera dengan amalan adanya 7 perkara. Nanti akan ada 7 perkara yang akan datang kepada kalian yang sudah pasti akan menimpa kalian. Maka bersegeralah untuk beramal. Kalau disebutkan bersegera itu artinya kalau hadis yang telah lewat ya, dari Ibnu Abbas itu ya. Ibnu Umar ya, dari Ibnu Umar itu ya apa namanya, dia itu idza amsaita falatan tantadiris sobaha. Kalau kalian berada di waktu sore maka janganlah kalian menunggu sampai waktu subuh. Atau wa idza asbahta falatan tadirin masa. Atau ketika saat itu kalian itu bisa melakukan di waktu pagi, maka jangan menunggu sampai waktu petang. Ya, segera dia lakukan untuk hal seperti itu. Nah, kalau di hadis ini bersegera, segera itu ya namanya segera itu ya cepat-cepatan gitu, untuk berbuat satu kebaikan. Nah, 7 perkara yang di hadis ini adalah yang pertama, kalau tidak segera maka kalian itu akan menunggu saat-saat kemiskinan yang akan melupakan kalian. Ya, kalian saat ini mampu, sudah. Ya mau bapak-bapak kalian saat ini mampu berhaji, daftar. Kapan berangkatnya? Jangan ditanya, yang penting menggugurkan kewajiban. Sebab pada saat sudah kemampuan untuk haji, dia tidak daftar haji, itu nanti dia usahanya bangkrut, maka kewajiban itu tidak akan lepas dari dirinya. Karena apa? Pernah dia mampu dan kemampuannya tidak dipakai untuk itu, kewajibannya tidak dilaksanakan. Sudah daftar tapi sampai meninggalnya dia belum bisa berangkat, ya sudah terlepas. Nah,
kewajiban dia, bebanan dia di hadapan Allah Ta'ala sudah terlepas. Jadi sudah ya. Kecuali orang-orang yang tidak mampu, tapi kan pernah mampu, pernah kaya, tidak tergesit hatinya itu untuk ke sana. Yang lain sebagainya. Kalau sudah miskin sudah terlupakan semuanya. Orang miskin itu banyak alasan. Banyak alasan. Diajak bersedekah, bisa pulau pun sugih atus niku pulau sedekah. Iku omongane wong penasaran. Saya pulau mireng ya enggak ngono iki. Wah umpama sugih kaya kae masjid tak cat dhewe. Itu belum tentu, belum tentu. Kalau dia sudah kaya, dia masalahnya orang ini miskin itu pemikirannya berbeda dengan orang kaya. Ya. Rasulullah itu mensabdakan punya satu gunung emas itu akan mencari gunung emas yang lainnya. Jadi sampai di dalam hadis itu akan dia berhenti kalau mulutnya ini sudah disumpal dengan tanah atau sudah meninggal. Dan orang-orang yang berbuat disebutkan mencuri gitu ya, atau dia itu bahasa asing diplesetkan dengan korupsi, namanya mengambil hak orang lain gitu ya, yang bukan haknya dia ambil gitu ya. Itu jangan dikira orang-orang yang miskin, bukan orang miskin. Di tangan mereka jamnya itu 40 juta harganya. Ini dum-duman, jam tangan 40 juta gantian jam. Itu masih ini bukan mereka. Jadi fungsinya jam ini gini apa tuh jadi sampai seperti itu. Jadi ada lapisan emas dan lain sebagainya itu ya. Dan orang-orang yang berbuat seperti itu mengambil atau mengeruk, mengambil harta yang bukan miliknya, mengambil hak yang bukan miliknya, itu bukan hak dia tapi dia ambil, itu bukan orang miskin. Orang-orang kaya seperti itu. Gitu. Masya Allah. Orang itu catatan kaya. Kayak orang yang apa itu kaya di Mekah itu siapa lupa namanya gitu. Ya. Itu ketika dia itu mau hijrah ditawari, udah nggak usah hijrah, dari sini aja. Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf ini, dia hijrah, kamu senang-senang di sini, butuhmu apa? Kalau mau menikah lagi perempuan yang tercantik dah, tak carikan di sini aja. Tapi kalau kamu nekat mau berhijrah, adalah tinggalkan semua harta bendamu. Nah, tinggalkan. Kebetulan istrinya juga ditawari ya, kalau mau bersenang-senang di sini saja. Kalau menginginkan pria yang ganteng di sini tak carikan, dan kamu bisa bersenang-senang dengan hartamu di sini. Qadarullah, istrinya Abdurrahman bin Auf ini tidak mengikuti suaminya, pilih tinggal di Mekah dan bersenang-senang dengan harta peninggalan suaminya yang ditinggalkan, dan memilih dinikahkan dengan pria yang ganteng. Akhirnya setelah sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf kan Masya Allah dan ditawari orang kayanya di Madinah sana, dan karena orang kaya ketemu orang kaya oleh Rasulullah itu sampai wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh kan. Jadi orang itu membagi hartanya meskipun dia itu sebetulnya butuh, bukan kok tidak butuh, dia butuh. Sampai ini saya punya harta tak paruh. Kamu bisa mendengar di Mekah sana, istri kamu diajak ke sini tidak mau, memilih sana, udah ini keluarga saya, kalian pilih. Maksudnya istriku ya kalian pilih yang paling tercantik, nanti kalian nikahin, tak ceraikan. Abdurrahman bin Auf tidak begitu ya, cukup dia itu suruh tunjukkan pasar. Hanya beberapa, tidak sampai beberapa tahun dia menjadi seorang kaya, memang catatan kaya. Meninggalkan harta bendanya yang segitu banyaknya itu sudah, meskipun harta itu di genggaman tangan, bukan dimasukkan ke hati, sehingga ketika lepas hatinya apa-apa tidak dimasukkan ke hati. Insyaallah ya. Ketika dikatakan oleh Aisyah,
saya mendengar ya hisabnya si Aisyah, hisabnya si Abdurrahman bin Auf ini agak sulit di akhirat kelak. Ketika kendaraan-kendaraan membawa emas berlian itu, ini saya sedekahkan semuanya. Dengan ucapan seringan itu, ya ucapan Aisyah itu karena menginginkan seringan-ringannya, banyak kita seperti itu. Ya. Kalau kita kan belum bisa nih berbuat seperti itu. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini sering menangis, ngelus dodo, kenapa saya ini kaya? Kok tunggangan saya kok baik, harta saya banyak sekali ya. Malah jangan-jangan apa jatah saya di akhirat nanti sudah diberikan di dunia ini. Kekhawatirannya sampai seperti itu, dan itu jarang sekarang. Bahkan mungkin tidak ada orang kaya itu menangisi kekayaannya, getuni, kok sugih ngompoy, tidak ada. Dan ini miskin melupakan dan ada orang kok mboten salat jamaah dhuwur to pundi? Wah, kula kuber masalah ekonomi. Lho, sakniki mboten ngaji. Wah, kula lembur masalah ekonomi dan lain sebagainya. Repot masalah ekonomi, dan kadang-kadang anak dan istri itu dijadikan ganjalan buat dirinya untuk menjawab orang ketika ditanya seperti itu. Anak bojo padahal iki golekne pangan anak bojo. Iki golekne pangan awake dhewe barang tak jalani kok. Bukan hanya anak istri, semua kadang-kadang seperti itu. Apalagi sampai menjadi seorang yang kafir miskin. Wah, meskipun sudah kafir miskin, sudah di dunia ini sengsara, akhirnya juga sengsara. Kafir miskin, bukan fakir lagi, kafir. Atau kalian itu menunggu kekayaan yang akan kalian menjadi sombong atau melupakan kekayaan jadi sombong, sudah. Artinya orang yang kaya ini gampang sekali dia itu untuk melanggarnya berupa satu kesombongan, dan sombong. Taruhlah kita orang kaya itu berbeda, cara penyambutannya sudah berbeda, jagung saja sudah berbeda. Di berikut pun masya Allah berbeda, cara jalannya saja mungkin berbeda. Lah sering orang kaya itu menjadikan kesombongan, ya, juga yang seperti itu. Apa menunggu seperti itu kamu kaya terus menjadi sombong, atau kamu menunggu sakit itu merusakkan semuanya. Kegiatan-kegiatan tidak bisa berjalan, ya. Badannya sudah kadang-kadang kakinya untuk menahan badannya saja sudah tidak mampu, ya. Aduh, kemarin itu di curhatin di orang Jakarta sana, bilang katanya wah ini jelas kena sihir, yaitu orang keuangan BUMN di Jakarta sana. Ya, kebetulan istrinya pernah keciman. Nah, ketika jatuh sakit, sudah yang dituduh teman kerjanya, dijahili dan lain sebagainya katanya. Wah itu ya kena sihir dan lain sebagainya. Lah kalau soal disihir betul, tapi terus duding ini kuning lah ini yang tidak benar, menjadikan orang itu suudon kepada teman kerjanya. Tahu-tahu jatuh, bawa ke rumah sakit berkali-kali, kemudian penyakitnya nggak ada katanya, sehat di rumah sakit, nanti 1 hari 2 hari di rumah, mau berangkat kerja ambruk lagi dan sebagainya. Tidak bisa memastikan kalau seandainya disihir, memang sihir itu ada, tetapi yang menyihir itulah ini yang perlu dipertanyakan, akan menjadikan satu fitnah kepada orang lain, memberikan satu label orang lain, kamu yang memberikan sebab daripada sakit itu, ya ruqyah dan lain sebagainya katanya seperti itu. Ya sudah, jalan terbaiknya yang penting ya ruqyah yang tidak model-model dukun. Jadi kalau sekalian sekarang itu tukang pijet itu
saudara sama istri saya itu mau beli jamu Pak, mengantarkan kakak ipar, ya. Kemudian dia beli jamu, pas ini cuma mau beli midang, ya ternyata jamu itu dijapani, dia teko era nyauri jumpa jamu itu, lah apa ini, wah mboten sida, apalagi sudah mobilnya mungkin tengah wengi, wah lagi malah ada lagi. Kadang-kadang seperti itu. Dan orang yang sakit itu digoda oleh setan sekuat-kuatnya. Kuat-kuatnya. Wis pokoknya sembuh sih itu ya. Dan segala macam ditakut-takuti segala macam. Nah, Masya Allah. Kurang sedikit dia meninggal dan dia berbuat syirik. Mati dia. Berpuluh-puluh tahun umpamanya itu ya, berpuluh tahun dia berbuat satu kebaikan, beramal soleh, begitu diberi sakit itu ya, dia berbuat syirik, setelah syirik meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu ya. Insyaallah jangan begitu. Atau menunggu kematian, yang kematian itu akan lebih cepat menghabisi, akan berpisah dengan kita semuanya ya. Namanya kelezatan akan berpisah sama kita, anak istri berpasangan kita, semua kita akan ditinggalkan nama kita ya. Kalau dia orang berangkat juga terlepas semuanya. Jadi seruan-seruan kepada orang-orang yang pertama akan hilang ya, akan hilang. Orang menunggu-nunggu itu cuma ditanyakan itu jenazahnya mana, tidak ditanyakan namanya lagi. Hari apa yang kabur itu meninggal ya, seperti itu. Baru pagi sudah beritanya meninggal, tapi datanya itu maghrib karena di Jakarta sana. Mayat itu gitu deh. Ditanyakan namanya tidak. Di rumahnya sebentar, lewat sebentar disolatkan terus bawa lagi. Nah, padahal setahu saya, karena tetangga jarang di rumahnya merantau kontrak. Jadi datang bangun rumah gitu ya, udah selesai ke Jakarta, nanti pas awal hari seminggu nanti ke sana lagi ya, itu saja. Di rumahnya itu dibangun ratusan juta itu ya sebelum nganggur, nggak ada yang nganggur. Nah, ketika mati pun juga mayatnya singgahnya tidak ada setengah jam. Masya Allah, subhanallah. Untungnya itu dia merantau itu bersama istrinya, itu lebih aman. Nah, sering kalau teman-teman itu merantau berapa hari, ini 1 bulan untuk dibawa istrinya, diusahakan. Biar apa? Biar tidak melanggar. Namanya orang kemauan diberi hawa nafsu yang sempurna manusia. Ya. Orang itu beda dengan makhluk yang lainnya. Kalau binatang kan mongsonan, katanya ada binatang yang datangnya itu mongsonan, tapi kalau manusia kan sewaktu-waktu ya, bawa akan lebih terjaga. Masya Allah. Begitu untuk menjaga agama. Atau Dajjal. Nah, kalian akan menunggu datanya Dajjal. Dajjal itu seburuk-buruk ya, barang yang belum tampak yang ditunggu. Wallahu a'lam. Dajjal katanya kalau di hadis itu matanya 2, itu bukan yang digambar-gambar di sini itu kan tidak. Karena di hadis itu matanya yang sebelah kanan itu seperti anggur yang pecah. Berarti kan sebetulnya kelopaknya juga 2, cuma yang fungsi itu yang kiri, seperti anggur yang pecah. Nah, di Rojo terus ada Ka'fah. Tidak semua orang ketemu Dajjal ini adalah bisa memahami bahwa ini Dajjal. Bahkan orang itu memuja-muja Dajjal. Dengan segala keluasannya dia itu diberi kelonggaran oleh Allah Ta'ala segala macam untuk menguji daripada keimanan manusia ini.
Maka orang-orang yang tadinya tidak beriman kepada Allah Ta'ala saat-saat matahari sudah terbit dari sebelah tenggelamnya, dari arah tenggelamnya, maka orang pun beriman kepada Allah Ta'ala sudah tertutup pada saat itu. Itu berat orang ketemu Dajjal. Kan di akhir-akhir dari at-tahiyat akhir itu sebelum salam itu ada doa untuk berlindung kepada Dajjal. Di samping berlindung kepada jahanam, kepada kubur, kepada fitnah hidup dan mati, terus kemudian berlindung kepada Dajjal, kejelekan daripada Dajjal. Dan Dajjal ini akan muncul ketika kiamat kelak akan tiba, dekat kiamat ini. Atau kalian menunggu kiamat. Nah, kiamat itu pedih, hatinya sudah terombang-ambingkan, mereka guncangan dan pahit. Dah. Kalau cerita tentang kiamat, orang ini sudah tidak ada yang bisa menandingi guncangan tentang orang itu seperti aneh-aneh. Orang itu kan udah biljidatil atu zilzalah itu surat zilzal ini. Kan orang-orang bukan apa ini guncangan yang berat ya, mereka. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ketika kita itu masih punya kemampuan, segera berbuat mastata'tum sekemampuan kalian. Tetapi kalau kita mampu, jangan katakan saya tidak mampu. Allah akan lebih mengetahui daripada apa yang kita ucapkan dan apa yang kita pikirkan di dunia ini. Wa anhu, dan darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru, perbanyaklah kalian zikra hazimil ladzati, perbanyaklah kalian ingat kepada perkara pemutus kelezatan, yakni mauta, yakni kematian. Hazimil ladzati itu adalah al-mauta. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ini yang ada hubungannya dengan bab tadi adalah zikir kepada kematian, ingat kepada kematian, dan ini sulit. Itu kan pelajaran yang terbaik buat kita itu ketika kita menjenguk orang sakit. Pelajaran. Terus kemudian takziah. Pelajaran. Orang sakit itu adalah intinya itu bisa mendoakan kepada orang sakit. Ini ada teman sekedap nggih. Ini ndongake sing sakit monggo. Ndongake. Sama-sama mendoakan ketika saudaranya sakit. Lah kalau orang kafir didongakne supaya begitu dulu lah. Jangan didoakan untuk kesembuhannya, doakan untuk, karena ketika Rasulullah SAW ini ada seorang anak ya, remaja, tapi dia sudah tamyiz ya. Sudah menanggung dosa ini, dia Rasulullah SAW ini menjenguk dia, kemudian mendekat, terus kemudian masuk Islam lah, bulan ya anak, kamu masuklah Islam. Anak ini bingung, kan orang Yahudi dia, melihat ke bapaknya. Nah, bapaknya iya, nah, karena bapaknya itu memberikan satu sinyal kepada anaknya itu, ikutilah si Abah Qasim ini, maksudnya Rasulullah, ikutilah apa yang dikatakan oleh beliau. Kita masuk Islam. Setelah Islam, Rasulullah alhamdulillah bisa menyelamatkan anak itu dari neraka. Tadi dari neraka. Setelah itu meninggal. Kalau terjadi kita jadi fitnah ya. Wah, dipateni ini kok bandungan nih mati lah. Dulu Pak satu pernah belajar berkam. Ketika bekam, saya diminta untuk bekam orang penyakit jantung. Dari tempat dia bekam preman satu antaruan. Jam 5 sore itu bekam, jam 7 meninggal dunia. Padahal wawancara saya, wah itu yang bawa saya itu telepon ketakutan. Wah, nah, si Don ini kan rumah sakit Pak
Mamadi. Nah, wah ini ditanyakan di belakang itu bekas apa? Nah, kebetulan dia beli haba sauda, masih di kantongan, bawa haba sauda. Nah, di kantongan dia, wah itu masih utuh lagi. Tapi tidak diapa-apakan ya, dia tidak cuma ketakutan dia. Belasan bekam tidak dia sendiri kok, 7 orang pada saat itu, mati ya mati api, meninggal. Ya. Padahal orang tadi adalah orang yang saya awal-awal buka pengajian dia itu yang menghalang-halangi saya. Dulu itu tidak boleh masjidnya itu diminta pengajian sebelum saya mengatakan bahwa saya itu organisasi A atau berpaham A atau kelompok A. Nah, kan saya itu wah saya tidak punya organisasi, saya tidak punya kelompok, saya tidak punya aliran, artinya tidak boleh. Wah ini rata tidak berani. Sampai urusan sama kadusnya gitu ya. Nah, pas dia jatuh sakit, saya datang diminta bekam kebetulan dan innalillah alhamdulillah misalnya tadi dia meninggal itu dalam keadaan kebetulan. Mas itu ya insyaallah dikabari. Subhanallah. Ditampakkan oleh Allah Ta'ala begini loh ya, orang itu. Artinya kematian itu kalau sudah datang kepada dia kesenangannya dia katanya, kesenangannya gini bu keplek ini mau didum lupa nih didum nih orang entak ini bu habis saja. Kalau soal makan dia bilang udah panganan apa sudah dia coba. Bahkan kalau di kesenangan yang namanya sudah. Nah perempuan sudah namanya juga preman. Apakah dia baru? Tidak. Kan bahagia tidak. Soal sudah dunia itu terputuskan oleh namanya kematian, wah masya Allah pun rampung tak apa ini. Habislah, tertutuplah amal kebaikannya. Kecuali kalau kita itu meninggalkan barang sesuatu apa yang telah firmankan Allah Ta'ala, inna nahnu nuhyil mautan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu bi imamin mubin itu. Dan bangkitkan surat Yasin ini. Yasin itu orang-orang telah meninggal itu dan bekas-bekas apa yang mereka tinggalkan. Apa yang mereka tinggalkan? Jariah apa? Bisa anak kita itu mendoakan Allahumma firli wali walidayya. Mungkin bisa sekedar ucapan. Bagaimana bisa mereka itu menjaga anak-anaknya supaya doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Insyaallah. Maka aset yang termahal buat kita itu sebetulnya generasi kita, penerus kita ini, keturunan kita ini ketika kita sudah ada melanjutkan perjuangan kita, mendoakan kepada orang tuanya ya, apa yang menjadi kebiasaan kebaikan orang tuanya maka dijalankan. Di samping itu juga jariah-jariah yang kita lakukan. Insyaallah seperti itu. Sekalian di bab-bab ini adalah mengingatkan kita kepada kematian, maka hendaklah kita juga berusaha penuh sebagaimana apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu tadi orang takziah saja tidak ingat kematian, orang gali kubur saja masih sempat guyon-guyonnya dan lain sebagainya. Saking dia itu terhalang pemikiran dia itu pokoknya dunia dan lain sebagainya, menjadikan hati mereka itu keras. Waktu isya mungkin ya. Tinggal satu hadis di bab yang ke-61 ini, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Bapak sekalian di bulan Muharram ini dan satu tanggal 9-nya tadi gini. Ini Pak ini. Tanggal 9-nya tadi tadi. Puasa sunnah di tanggal 9 dan tanggal 10. Wah, wis ketucut udah badannya tinggi pun tanggal 10 11 mawon atau terucut toh. Dia tidak menyamai dengan Yahudi. Insyaallah ini lagi bismillah. Pak aku itu astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.